Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Sulaksono dengan NIM 120140038. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait tugas 1, yaitu instalasi MPI di komputer sampai berjalannya sistem paralel dengan ketentuan yaitu sebagai berikut di bawah ini. Kemudian untuk penerapan ini akan saya jalankan sendiri, sehingga saya menggunakan Docker, di mana Docker ini menjalankan 4 node. Kemudian keempat node ini merupakan hasil dari build dari Ubuntu. Oke, pertama saya akan menjelaskan bahwa ini merupakan pengujian saya menggunakan dibantu AI. Pertama AI yang saya gunakan adalah ChatGPT, kemudian yang kedua adalah DeepSeek. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu Docker dengan menjalankan OpenAPI. Pertama, kita gunakan sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa device yang saya gunakan adalah macOS, MacBook Air M1, sehingga di sini adalah menggunakan ARM. Alasan kenapa saya tidak menggunakan VirtualBox karena setup untuk ARM itu cukup sedikit sulit. Kemudian kenapa saya tidak menggunakan yang lainnya karena ARM tersebut yang sedikit rumit, sehingga saya menggunakan Docker. Kemudian kita lanjutkan kembali terkait pertama membuat SSH key. Di sini saya akan membuat SSH key bernama MPI_key dengan length 4096. Kemudian saya akan membuat Docker file, di mana ini juga dibantu oleh AI. Yang pertama saya menggunakan Ubuntu 22.04, yaitu yang terakhir, yang terbaru. Kemudian di sini akan menjalankan terkait instalasi dependencies, mulai dari get update-nya, kemudian install update-nya, selanjutnya menginstal OpenMPI, lib OpenMPI, dan SSH serta G++ nya untuk merunning dari OpenMPI tersebut. Kemudian di sini akan membuat sebuah directory untuk mengakses SSH tersebut, sehingga menjalankan SSH dalam SSHD atau di sistem D-nya. Kemudian membuat user root dengan password MPI run. Selanjutnya adalah membuat settingan terhadap SSHD config tadi, di mana agar mengizinkan permit login tanpa password, kemudian mengizinkan login dengan rootnya. Selanjutnya adalah membuat directory .ssh untuk menyimpan SSH-nya, kemudian akan mengcopy ID RSA yang tadi telah dibuat ini ke dalam masing-masing dari image tersebut di dalam authorize key, sehingga ID RSA ini akan sudah otomatis terauthorize. Kemudian kita akan fixing permission, yaitu menggunakan CH700 dan sebagainya. Selanjutnya akan kita copy terkait file test.cpp. Ini merupakan file yang ada pada tugas ini, bisa dilihat melalui website ini, yaitu test.cpp ini. Jadi test.cpp ini berisikan kode ini yang akan menghasilkan halo, saya anggota dengan ID sekian, dari jumlah prosesor anggota, nama saya sekian-sekian. Kemudian setelah di copy akan diletakkan pada folder app. Jadi folder app ini merupakan work directory-nya, atau bisa saya tunjukkan di sini. Ketika di Docker kontainernya, work app kita ada di app. Kita akan langsung masuk ke app ini. Nah, jadi sehingga ketika saya melakukan ls, di sini kita sudah ada di app ls -la. Nah, maka isinya akan sama persis seperti yang ada di app. Oke. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi. Di sini juga akan melakukan langsung run MPIC++ untuk mengcompile dari test.cpp tersebut menjadi agar dapat di running oleh MPI run nantinya. Kemudian ada beberapa setup dari Docker tersendiri, yaitu agar saya bisa running sebagai root, itu saya tambahkan env ompi allow run as root sama dengan 1, dan ompi allow run as root confirm, itu untuk running. Kemudian expose 22 adalah menampilkan port 22 agar dapat diakses SSH-nya. Dan yang terakhir adalah setup untuk cmd akses SSH-nya. Selanjutnya saya akan membuat Docker Network. Nah, jadi Docker Network ini konsepnya sebagai tempat utamanya untuk akses dari masing-masing Docker image-nya nanti. Jadi ini merupakan network utama yang nanti akan diakses beramai-ramai. Selanjutnya kita akan running ini for in dan sebagainya. Ini sebanyak 4 node.
Oleh sebab itu di sini dinamakan name-nya node $1, maka pada Dockernya akan menghasilkan yang namanya node 1, 2, 3, 4. Itu hasil dari running ini. Setelah jadi, sebelumnya mungkin ini akan ada penjelasan dikit terkait strip-stripnet ini tadi, yaitu yang kita akan menghubungkan dalam network MPI stripnet. Kemudian setelah jadi, kita akses ke node 1 yang akan kita anggap sebagai masternya. Kemudian node 1 tersebut akan kita echo atau kita bikin file yang namanya mpi_hostfile.mpi_hostfile. Di dalam tersebut akan menyimpan node 1 dan sebagainya. Ini yang memberikan akses terkait node yang akan kita akses. Selanjutnya, di sini kita perlu dapat info terkait masing-masing IP. Jadi masing-masing IP itu kita dapatkan dengan inspect. Jadi kalau di Docker desktopnya ada yang namanya inspect, kita bisa lihat dari sini. Kemudian kita cek network. Nah, ini dia. Kita akan mengambil IP address ininya. Jadi untuk contoh di sini saya menggunakan terminal. Jadi mungkin kalau ingin kita coba seperti ini, kita copy, kemudian kita running di terminal. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, lebih cepat dibandingkan kita mengakses di Docker desktopnya. Selanjutnya, itu adalah hasilnya ini. Kita akan memasukkannya ke .ssh/config. Jadi .ssh/config ini akan mengidentify bagaimana kita mengakses sebuah host tersebut, mau menggunakan user apa, kemudian dengan SSH yang mana, juga kita bisa menentukan settingan-settingan lainnya. Nah, di sini kita simpan cukup di node 1-nya karena sebagai masternya. Dapat kita cek dari config. Oke, ini sudah ditambahkan ke config. Jadi ini lokasinya ada di folder utama root, kemudian di .ssh akan ada file config. Kemudian untuk hostname ini kita dapat dari inspect tadi. Kemudian setelah berhasil, kita akan melakukan fixing permission lagi. Jadi ada beberapa kendala sebelumnya, meskipun kita sudah fixing permission ini masih tidak fix permissionnya, jadi ada baiknya kita running lagi. Tapi mungkin ketika sudah aman berarti tidak perlu di run lagi, karena ini fixing permission agar dari mesin yang satu ketika master tersebut mengakses ke SSH yang satunya tidak membutuhkan password kembali. Itu fungsi dari chmod ini, sehingga termasuk juga untuk setup ketika execute kemudian read-nya itu tidak memerlukan izin lagi. Kemudian terakhir ada restart SSH. Jadi ini untuk mengatur kembali SSH-nya, karena setelah tadi kita ubah settingannya kemungkinan service-nya belum terupdate, jadi kita bisa merunning dengan ini. Nanti otomatis keempat node tersebut akan mati dan kita harus merestartnya lebih awal lagi. Jadi setelah mati kita akan restart lagi. Kemudian setelah berhasil aktif lagi, kita bisa cek dengan ini docker exec dan sebagainya. Docker exec init artinya akan menjalankan sebuah kode itu ke dalam node 1. Ini node 1 it node 1, yaitu kode yang kita coba ini. Nah, kita bisa coba ini di node 1. Kita coba jalankan. Jadi ini fungsinya untuk mengecek apakah koneksi tersebut sudah benar atau belum. Karena jika belum benar pasti akan meminta password. Nah, ketika sudah langsung muncul kontainer IP seperti ini, kontainer ID. Jadi di sini kita menggunakan kontainer ID. Jadi node 2 itu memiliki kontainer ID 4909. Nah, ini sudah benar. Jadi ini artinya siap untuk digunakan karena tidak membutuhkan untuk meminta password kembali. Terakhir kita akan menjalankan ini. Ini merupakan kode update dari yang sebelumnya mpi run -np4-hostfile.mpi_hostfile.test. Di sini ada sedikit update karena kita menyesuaikan dengan Docker. Jadi di sini ada penyesuaian untuk agent RSH-nya akan dipakai, yaitu SSH. Kemudian penyesuaian argumennya, yaitu di mana SSH apa yang akan kita gunakan. Di sini kita gunakan MPI key. Terakhir adalah verbose untuk pengujian. Sehingga setelah kita masukkan, kita running, nah akan kita dapatkan beberapa. Jadi ini merupakan debugging dari node-node lainnya, karena di sini ada ID-nya ini 490 dan ini returnnya, tapi hasilnya ada di sini. Lalu saya anggota kesekian dan sebagainya dengan nama saya sebagai berikut.
Jadi ini adalah hasil running tadi dengan nama saya ini adalah container ID-nya, sehingga pengujian ini berhasil. Kemudian ada sedikit catatan dari saya setelah pengujian. Jadi ketika kita mencoba dari lokal, terkadang ada error lib crypto. Jadi ada error lib crypto dikarenakan generate dari lokal kita tidak sesuai dengan di kontainer, sehingga kita bisa mengubahnya dengan menjalankan ini di master atau node satunya, RM sebagainya untuk menghapus MPI key, private key dan public key-nya yang sudah ada. Kemudian kita generate ulang. Kita akan membuat ulang MPI key lagi. Selanjutnya setelah kita generate ulang, kita akan menambahkan ke semua authorized key dari node 2, node 3, dan node 4. Kita bisa menggunakan cara yang mudah seperti ini. Pertama kita read dulu MPI key yang sudah dicek tadi, yang sudah dibuat tadi maksudnya. Kemudian kita bisa running ini for loop-nya untuk mengisi kembali MPI key yang baru ke dalam authorized key. Sehingga dalam pengujian ini dianggap berhasil karena saya berhasil merunning dan mendapatkan hasilnya berupa seperti ini, halusinasi dan sebagainya, dan ini sesuai dengan yang dilakukan karena di sini tidak ada manipulasi, sehingga tes.cpp masih sama sesuai ketentuan, dan tes ini pun juga adalah hasil compile di dalam masing-masing kontainer, sehingga tidak mungkin saya akan memanipulasi karena di sini tidak ada tanda modified kecuali dari .mpi host file yang mana ini saya tambahkan secara manual tadi dengan echo, sehingga di sini sudah berhasil. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.